Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Jangan lupa ya untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang senyawa turunan alkana. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi gugus fungsi senyawa karbon. Ya, sebelum kita masuk tentang senyawa turunan alkana, nah kita lihat dulu nih dalam kehidupan sehari-hari, ternyata senyawa turunan alkana ini sangat banyak dimanfaatkan. Contohnya itu sebagai hand sanitizer nih. Dalam hand sanitizer terdapat alkohol 70%. Nah, alkohol ini merupakan senyawa turunan alkana. Nah, kemudian ada pembersih cat kuku atau pembersih kutek. Nah, dalam pembersih kutek juga terdapat senyawa turunan alkana yaitu aseton. Nah, yang terakhir ini ada asam cuka. Nah, asam cuka juga ini termasuk senyawa turunan alkana. Jadi senyawa turunan alkana ini sangat banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita penting ya untuk mempelajarinya. Nah, sebelum kita masuk ke senyawa turunan alkana, nah, kita review dulu nih tentang materi kelas 11, yaitu tentang hidrokarbon. Nah, pada hidrokarbon, nah itu ada yang namanya senyawa alkana. Nah, senyawa alkana adalah senyawa hidrokarbon jenuh yang memiliki ikatan tunggal. Jadi, antara atom C-nya itu adalah ikatan rangkap satu. Nah, rumus umumnya itu adalah ini, CnH2n plus 2. N-nya ini adalah jumlah atom C-nya. Nah, kemudian kita masuk ke deret homolog alkana nih. Ini penting nih, kita review kembali. Jadi ada metana. Metana ini berarti C-nya itu ada 1 nih. Kalau kita lihat C-nya ada 1, berarti H-nya ada 4. Jadi untuk mengetahui rumus molekulnya tinggal kita masukkan nih ke rumus umumnya. Jadi kalau C-nya 1 berarti N-nya 1 gitu ya. Berarti H-nya untuk mencari atom H-nya berarti 2 dikali 1 ditambah 2 didapatkan H-nya 4. Kemudian ada etana. Etana ini berarti C-nya ada 2. Kemudian propana. Propana ini C-nya ada 3. Butana C-nya ada 4. Pentana C-nya ada 5. Kemudian ada heksana C-nya 6. Heptana C-nya 7. Oktana C-nya 8. Nonana C-nya 9. Kemudian dekana C-nya itu 10. Nah, ini deret homolog alkana ini harus kalian ingat kembali karena ini sebagai dasar kalian untuk bisa membuat tata nama senyawa turunan alkana. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke senyawa turunan alkananya. Jadi senyawa turunan alkana itu adalah senyawa alkana yang salah satu atau lebih atom H-nya digantikan oleh atom atau gugus atom tertentu. Nah, contohnya ini ada CH3, CH2OH. Jadi kalau kita lihat, salah satu atom H-nya digantikan oleh gugus OH. Kemudian ada lagi nih contohnya CH3, COH. Nah, kalau kita lihat sama nih, jadi atom H yang berada pada C digantikan oleh atom yang lain. Nah, atom yang menggantikan posisi atom H itu disebut sebagai gugus fungsi. Nah, gugus fungsi ini adalah gugus pengganti yang dapat menentukan sifat senyawa karbon. Jadi kalau kita lihat nih si OH ini dia adalah sebagai gugus fungsi gitu karena dia posisinya menggantikan atom H. Kemudian COH. COH juga ini sebagai gugus fungsi karena dia posisinya menggantikan atom H.
Nah, selanjutnya kita masuk ke senyawa turunan alkana. Nah, yang pertama itu yang sering sekali kita dengar, sudah tidak asing lagi ya dengan kita, yaitu alkil alkohol atau alkohol yang biasa kita sering dengar ya. Atau disebutnya itu alkanol. Nah, dia memiliki gugus fungsi yaitu OH. Struktur umumnya adalah ROH. R-nya ini adalah rantai atom C-nya. Rumus umumnya CnH2n plus 2O. Nah, contoh senyawanya ini ada 1 propanol. Jadi kenapa 1 propanol? Nah, kita ingat kembali deret homolog alkana ya. Kita lihat di sini strukturnya itu C-nya ada berapa? Iya, ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, kalau C-nya ada 3, itu namanya adalah propana, deret homolog alkananya. Nah, karena dia terdapat gugus OH-nya, berarti dia adalah si alkohol. Nah, berarti A-nya pada propana kita ganti dengan ol. Jadi namanya propanol. Seperti itu ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang tata nama senyawa turunan alkana. Kemudian ada alkoksi alkana atau eter. Nah, ini gugus fungsinya O gitu ya. Kenapa disebut alkoksi? Karena dia ada oksigennya nih. Nah, struktur umumnya itu adalah ROR. R-nya ini adalah rantai karbon. Rumus umumnya CnH2n plus 2O. Nah, contoh senyawanya itu ada metoksietana. Jadi kenapa metoksi? Karena di sini ada CH3 nih. CH3 ini kan jumlah C-nya paling sedikit ya. Nah, sisi yang memiliki jumlah C-nya sedikit itu disebut sebagai gugus alkoksi. Kemudian yang C-nya banyak disebut gugus alkana. Nah, berarti CH3, C-nya kan cuma 1 ya. Kalau pada alkana, C-nya 1 itu namanya metana. Tapi karena dia sebagai gugus alkoksi, maka anaknya itu diganti dengan oksi. Jadi namanya metoksi. Kemudian gugus alkananya di sini C-nya ada 2. 1, 2. Nah, kalau C-nya ada 2, nama deret homolog alkananya itu adalah etana. Berarti namanya itu adalah metoksietana. Nah, itu penamaan eter. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut, lebih jelasnya ya. Kemudian, coba diperhatikan. Pada senyawa alkohol dan eter, kita lihat dia memiliki rumus umum yang sama nih. Tetapi struktur umum dan gugus fungsinya berbeda. Nah, berarti kedua senyawa ini adalah isomer fungsional. Nah, selanjutnya golongan senyawa turunan alkana yaitu ada alkanal dan alkanon. Alkanal atau disebut sebagai aldehid. Nah, gugus fungsinya itu adalah COH. Nah, struktur umumnya itu adalah RCOH. R-nya ini berarti rantai karbon ya. Rumus umumnya CnH2nO. Nah, contoh senyawanya ini ada propanal. Nah, kenapa namanya propanal? Karena jumlah C-nya di sini ada 3. Kalau 3 itu deret homolog alkananya namanya propana. A-nya diganti dengan al, jadi propanal. Yang terakhir nih ada alkanon. Alkanon atau keton. Gugus fungsinya itu adalah CO. Rumus struktur umumnya RCOR. R-nya ini adalah rantai karbon. Kemudian rumus umumnya CnH2nO. Contoh senyawanya CH3, CH2, CCH3. Jadi namanya butanon. Jadi kenapa butanon? Karena C-nya ini ada 4. Kalau C-nya ada 4, deret homolog alkananya namanya butana.
Tapi karena dia ada gugus ketonnya, maka A-nya diganti sama on, jadi butanon. Nah, kalau kita lihat antara alkanal dan keton, dia ini memiliki rumus umum yang sama nih. Tapi struktur umumnya sama gugus fungsinya berbeda, maka keduanya merupakan isomer fungsional. Nah, kemudian selanjutnya ada golongan asam alkanoat sama alkil alkanoat. Asam alkanoat itu biasa disebut sebagai asam karboksilat. Nah, gugus fungsinya itu adalah COOH, kemudian struktur umumnya RCOOH. Rumus umumnya itu adalah CnH2nO2. Nah, contohnya ini ada CH3CH2COOH. Nah, ini namanya asam propanoat. Jadi kenapa asam propanoat? Kita lihat lagi nih, jumlah C-nya ini ada 3. Karena jumlah C-nya ada 3, nah berarti nama homolog alkananya itu adalah propana. A-nya diganti dengan OAT. Nah, karena dia asam, berarti depannya kita beri kata asam, jadi namanya asam propanoat. Kemudian ester atau alkil alkanoat, gugus fungsinya itu adalah COOR. Nah, struktur umumnya RCOOR. Rumus umumnya CnH2nO2. Nah, contoh senyawanya ada metil propanoat. Gitu ya. Jadi sisi yang memiliki C lebih sedikit itu sebagai gugus alkilnya. Kemudian sisi yang memiliki C lebih banyak itu adalah gugus alkanoatnya. Berarti di sini yang paling sedikit ini CH3. Nah, CH3 ini sebagai gugus alkilnya. Nah, kalau C-nya ada 1 berarti namanya metil. Kemudian ini gugus yang C-nya banyak, ini adalah disebut sebagai alkanoatnya. C-nya ada 3, 1, 2, 3, berarti namanya metil propanoat. Nah, si asam alkanoat dan alkil alkanoat ini dia memiliki rumus umum yang sama. Nah, perbedaannya itu ada di strukturnya dan gugus fungsinya. Maka kedua senyawa ini disebut sebagai isomer fungsional. Nah, supaya lebih paham, kita perhatikan contoh berikut ya. Contohnya, gugus fungsional alkil alkanoat. Tadi alkil alkanoat itu adalah ester. Ester itu gugus fungsinya COO. Nah, berarti kita cari nih jawaban yang ada COO-nya. Gitu ya. Nah, coba kita perhatikan opsinya ya satu-satu. Yang A. Yang A ini dia ada CH3, CO, CH3. Nah, berarti ini dia ada gugus CO-nya nih. Nah, kalau ada gugus CO-nya, ini disebut sebagai golongan dari si alkanon atau keton. Yang B, nah yang B ini ada gugus COO-nya. Nah, kalau ada gugus COO, nah ini adalah golongan alkil alkanoat atau disebut sebagai ester. Nah, berarti ini alkil alkanoat atau ester. Nah, berarti tadi yang ditanya itu adalah gugus fungsi dari alkil alkanoat. Nah, berarti jawabannya itu yang B. Nah, itu jawab untuk contohnya. Sudah paham ya? Ya, kita lanjut latihan. Jadi supaya kalian lebih paham tentang golongan dari
senyawa turunan alkana. Nah, ini ada latihan. Latihannya itu adalah golongkan gugus fungsi senyawa turunan alkana berikut. Nah, berarti ini kalian golongkan nih. Yang senyawa A, dia termasuk golongan apa? Alkohol kah? Eter kah? Aldehid kah? Keton kah? Asam karboksilat atau ester? Gitu ya. Jadi ditentukan nih dia termasuk golongan apa ya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian bisa menjawabnya dengan baik. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa dipahami dengan baik ya, Nak. Jangan lupa di latihannya, di buku juga dikerjakan ya. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.